Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru. Bahkan bersama-sama di dalam Bread of Life kita belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu panduan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau sungguh Allah kami yang setia, yang penuh kasih peliharakan kehidupan kami hari demi hari. Pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami satu kehidupan yang baru, dan kami dapat mengawali bersama-sama dengan saudara-saudara Sobat Messenger. Kami belajar kebenaran firman Tuhan melalui Bread of Life. Roh Kudus yang tolong kami semua. Firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, tersimpan dalam hati kami. Suara Tuhan itu terus berbicara kepada kami, untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, diambil dari Mazmur 147. Mazmur 147 ayat yang pertama hingga yang ke-11, demikian firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Bersalah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah betapa kecilnya manusia. Betapa kecilnya manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, melalui teleskop 3 dimensi yang dimiliki oleh Australia, teleskop terbesar 3 dimensi, para ahli astronomi mereka kemudian dapat memetakan 100.000 galaksi yang mengitari galaksi kita Bima Sakti. Ternyata galaksi kita cuma satu dari sekian ratusan ribu galaksi yang ada di dalam jagat raya alam semesta ini. Dan melalui teleskop 3 dimensi yang dimiliki oleh negara Australia yang terbesar sekalipun, ahli astronomi mengatakan mereka hanya dapat memetakan 5% saja dari keseluruhan jagat raya ini. Jadi kita bisa membayangkan matahari galaksi kita ini beserta dengan planet-planetnya dengan matahari hanya satu dari ratusan ribu galaksi. Dan manusia dikatakan di sana, para ahli astronomi mengatakan ini baru 5%. Bahkan kita bisa membandingkan bahwa matahari yang menyinari kita setiap hari
bila itu diumpamakan sebesar bola basket, maka bumi ini sebesar biji jeruk nipis. Kita bisa bayangkan betapa kecilnya bumi dibandingkan dengan matahari yang sebesar bola basket, dibandingkan sebiji bijinya jeruk nipis. Dan di sana Allah menciptakan kita manusia. Jadi kita bisa membayangkan bahwa manusia itu begitu kecilnya. Lebih kecil daripada debu. Bisa kita bayangkan seperti itu. Tapi yang menakjubkan, bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang maha kuat, maha bijaksana itu. Dia pencipta alam semesta. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Bersalah Tuhan kita, berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Kita bisa membayangkan bahwa bumi itu dengan bintang-bintang yang tidak dapat kita hitung. Bagaimana jika ada beratus ribu galaksi yang ada dalam jagat raya ini? Dan dikatakan Tuhan mempunyai nama masing-masing dari bintang-bintang itu. Begitu besar, begitu dahsyatnya Allah kita yang pencipta alam semesta dan jagat raya ini. Dan dia juga menopang alam semesta ini. Ayat ke-8 dikatakan sana, menutupi langit dengan awan-awan, menyediakan hujan bagi bumi, dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, memelihara setiap hewan dan binatang yang hidup di atasnya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah itu sungguh luar biasa, maha tinggi, yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi juga dituliskan, Tuhan Allah kita tidak jauh. Dia tidak menghindar. Dia tidak mengabaikan kita manusia yang begitu kecilnya dibandingkan dengan alam semesta ini. Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, membalut luka-luka mereka. Ayat yang ke-6, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Sungguh Allah yang maha besar itu, pencipta langit dan bumi ini, Dia begitu mengasihi kita manusia. Allah merengkuh, memeluk kita, menjangkau kita dengan penuh belas kasihan, dan kasihnya itu begitu nyata bagi kita manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Passenger, seperti yang kita katakan tadi, manusia itu begitu kecilnya dibandingkan dengan alam semesta ini. Tetapi Allah itu begitu mengasihi kita, bahkan mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kita bisa membandingkan, bisa membayangkan bagaimana Allah yang maha besar, Yesus Kristus pencipta alam semesta ini, menjadi manusia di bumi. Tadi sudah digambarkan, jikalau matahari itu sebesar bola basket, bumi hanyalah sebesar biji dari jeruk nipis. Dan di sanalah anak Allah Yesus Kristus datang ke dalam dunia bagi kita manusia yang tinggal di dalamnya. Dan Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia untuk menebus kita manusia
dari hukuman dosa. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita manusia yang berdosa ini, yang lemah ini, yang betapa kecilnya dan berdosanya kita ini, dapat bersekutu dengan Allah kita yang Maha Kudus, yang Maha Besar. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita diingatkan bahwa Allah itu siap memberikan kesembuhan, siap memberikan kepenuhan, pemulihan bagi jiwa kita yang terluka. Tidak ada yang sulit bagi Allah kita memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberikan kepuasan bagi jiwa kita yang hancur, jiwa kita yang terluka. Ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, kasih Allah begitu besar. Dan Allah menantikan kita datang kepadanya. Allah sudah menjangkau kita dengan kasih-Nya, dengan mengaruniakan Yesus Kristus. Agar setiap orang yang bergantung kepadanya, yang berharap berseru kepadanya, melalui iman kepada Yesus Kristus, ada kesembuhan, ada pemulihan. Kita diingatkan kembali betapa kecilnya kita manusia ini dibandingkan dengan jagat raya ini. Tapi kasih-Nya yang besar Allah akan dunia ini kepada kita manusia ini, sehingga mengaruniakan Yesus pencipta alam semesta ini untuk menebus kita dari kebinasaan. Inilah hati Allah bagi kita. Karena itu datanglah, mendekatlah, dan bergantunglah kepadanya. Maka kita akan dipulihkan, akan disembuhkan, akan dihiburkan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pencipta alam semesta ini, pencipta jagat raya yang begitu luas, begitu dahsyat, begitu hebat. Dan kami hanyalah manusia yang begitu kecilnya dibandingkan dengan alam semesta ini. Tapi kasih-Mu begitu besar bagi kami, sehingga rela datang ke dalam dunia untuk menebus kami manusia yang berdosa, yang layaknya binasa. Kami bagaikan debu, tapi Allah begitu mengasihi kami. Ampuni dalam kehidupan kami. Acap kali kami menganggap diri kami hebat, diri kami besar, diri kami dapat mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjalani hidup ini. Tapi hari ini kami disadarkan bahwa Engkaulah yang menopang jalannya alam semesta ini. Bahkan mau menjadi jalan pendamaian bagi kami manusia yang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Berkati hari demi hari dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, untuk terus kami hidup bergantung kepada Tuhan Yesus, berseru berharap kepada Tuhan Yesus di dalam segala perkara kehidupan kami, karena Engkau Allah yang Maha Dahsyat, yang Maha Tinggi. Tidak sulit bagi Engkau untuk memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, pemenuhan bagi jiwa kami yang hancur, yang terluka. Berkati untuk sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, Sobat Messenger, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, ataupun di dalam masa-masa
liburan yang kami jalani, ada berbagai aktivitas yang ingin kami kerjakan, kami lakukan. Tuhan Yesus, Engkau berikan perlindungan kepada kami semua, sehingga kami dijauhkan dari segala kecelakaan, dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Lindungi dalam segala aktivitas kami. Dan kami juga serahkan ya Tuhan, untuk kehidupan di tengah keluarga kami masing-masing, Sobat Messenger, Engkau yang berikan kepada kami kasih di antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, yang saling memperlengkapi, sehingga di dalam kebersamaan kami dapat berkumpul dengan anggota keluarga kami. Kami dapat bersaksi, dapat menceritakan akan kasih Kristus kepada anggota keluarga kami, mereka yang belum percaya. Tuhan berikan hikmat pertolongan kepada kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk Kota Kudus dan daerah-daerah di mana kami tinggal, Sobat Messenger. Senantiasa Tuhan Kau berkati, lindungi kami, jagai kami, sehingga kota di mana kami tinggal, tempat di mana kami tinggal, Kau karuniakan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Kami hidup dalam kedamaian, kami hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berkati untuk pemerintah pusat hingga daerah-daerah dalam mengelola setiap sumber daya yang ada melalui berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan. Tuhan Yesus, Engkau yang akan cukupkan, bahkan Engkau akan pelihara, jagai setiap para tenaga kerja pelaksana dari berbagai proyek pembangunan ini dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Mereka tidak mengambil keuntungan korupsi di dalamnya, tetapi memberikan yang terbaik bagi berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan, sehingga selesai tepat pada waktunya dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat banyak di seluruh wilayah Indonesia. Berkati untuk setiap kepala daerah, senantiasa Tuhan berikan hikmat dalam berbagai tantangan satu dengan yang lain, dalam berbagai krisis yang dihadapi. Setiap kebijakan tindakan yang dilakukan mendatangkan keamanan, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kenyamanan bagi semua penduduk di negara kami Indonesia ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan hari demi hari, agar hidup kami, setiap kita, terus setia kepada Tuhan Yesus yang sudah melimpahkan berkat-Nya bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita mengucap syukur bahwa Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, begitu mengasihi kita manusia. Meski kita kecil dibandingkan dengan alam semesta ini, tapi kasih-Nya begitu besar yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Mari datang kepadanya, bergantung padanya, berseru kepadanya, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berikan pemulihan, keselamatan, dan kesembuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua.